Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Bapak sekalian, hadirin, orang tua wali santri kelas 1 beserta para pembina dan aparatur. Kami haturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari perwakilan Satgas Covid ya, Ketua H2 nanti ketika panitia penerimaan santri insya Allah akan menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme kedatangan santri kelas 7 ke Pondok Pesantren Darul Arkom. Nah, ini panduan kedatangan santri kelas 1. Ibu Bapak sekalian mungkin membayangkan ya, nanti sebentar lagi mulai tanggal 1 dimulai dari kelas 7A Putra dan 7A Putri, insya Allah kita bismillah la hawla saja ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan perlindungan. Kita akan mengantarkan anak-anak kita ke Pondok Pesantren Darul Arkom. Dan kami akan sangat menunggu kedatangan Ananda sekalian. Ini panduan ini berlaku untuk semuanya, untuk karyawan, untuk santri, untuk guru, orang tua, serta para tamu-tamu. Dan ini harus betul-betul diperhatikan prokesnya. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, sebelum kedatangan ke pondok pesantren ini sangat dianjurkan, bukan sangat dianjurkan lagi, kami mewajibkan Ananda sekalian untuk yang pertama orang tua mengisi form persetujuan kembali ke pondok dan itu bermaterai. Ini mungkin sudah diberitahukan dan kemarin sudah dikirimkan, nanti dibawa aslinya. Kemudian yang kedua, santri wajib melakukan karantina mandiri, tidak keluar rumah sekitar 5-7 hari di rumah masing-masing. Selanjutnya melakukan rapid test antigen di wilayahnya masing-masing. Insya Allah untuk daerah Garut nanti mungkin oleh Dr. Gina lebih dijelaskan kembali, klinik Darul Arkom menerima pemeriksaan rapid test antigen. Selanjutnya ini ada yang barusan adalah pra kedatangan ke pondok. Kita akan maju ke mekanisme kedatangan santri kelas 1. Yang pertama, mekanisme kedatangan santri. Kedatangan santri bertahap dan bergelombang. Nanti insya Allah jadwalnya akan dibagikan oleh para musrif dan musrifah kami. Dan insya Allah dalam 3 hari kita dijadwal terus, dalam sehari ada 2 kelas yang akan datang ke Pondok Pesantren Darul Arkom, itu juga bertahap betul-betul dari pagi sampai sore hari. Selanjutnya santri diantar oleh orang tua santri menggunakan kendaraan pribadi. Pengantar maksimal 3 orang. Membawa barang bawaan yang telah ditentukan, menyiapkan 1 setel pakaian khusus untuk ganti, dan ini di tas khusus ya. Memasukkan 3 berkas yang tadi, yang sebelumnya ke dalam tas pakaian khusus tersebut. Jadi disatukan khusus itu baju ganti beserta 3 berkas yang akan nanti diserahkan asli ke pondok pesantren. Kemudian ini garda depan Pondok Pesantren Darul Arkom, yaitu di Satpam. Mobil masuk area pondok berhenti di Satpam. Nanti Satpam akan mengecek suhu tubuh yang ada pengantar beserta santrinya. Kemudian penyemprotan menggunakan hand sanitizer. Dan mobil akan diarahkan ke depan aula oleh petugas. Selanjutnya, ini saat di depan aula mobil akan diberhentikan. Dan santri turun dari mobil, pengantar tidak ada yang keluar dari mobil. Semuanya tetap di dalam mobil, kemudian santri dibantu petugas mengeluarkan barang bawaan, petugas menyemprot barang bawaan, dan santri diarahkan ke petugas penggantian baju dengan membawa tas yang tadi, yang khusus di dalamnya ada baju ganti dan 3 berkas yang akan diserahkan. Sedangkan barang bawaan yang lainnya biarkan disimpan saja untuk disemprot oleh para petugas. Yang selanjutnya ini adalah penggantian baju. Santri dibawa petugas ganti baju ke ruang ganti yang ada di sekitar aula. Kemudian santri mengganti
baju dan memasukkan baju bekas pakai ke dalam kresek. Jadi Ibu Bapak mohon nanti di tasnya disimpan juga kresek ya untuk tempat ganti ini memasukkan baju bekas. Kemudian santri diserahkan ke petugas pemeriksa kesehatan oleh petugas ganti baju. Dan baju bekas pakai diserahkan kepada orang tua oleh petugas penggantian baju tersebut. Pengantar santri dipersilahkan meninggalkan area pondok. Jadi Ibu Bapak sekalian mohon maaf berdiam diri di mobil saja dan menunggu sampai baju bekas pakai anak-anak dikembalikan oleh petugas ganti baju, dan setelah itu kami mohon dengan hormat Ibu Bapak pengantar bisa meninggalkan area pondok sehingga bisa mengurangi kerumunan-kerumunan. Yang selanjutnya pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Nah, ini setelah santri mengganti baju, santri diarahkan untuk ke pemeriksa kesehatan dan administrasi. Di sini santri menyerahkan berkas, yaitu berkasnya surat keterangan telah melaksanakan karantina mandiri di rumah, kemudian surat keterangan rapid antigen bebas COVID, surat kesediaan tatap muka dan yang ditandatangani orang tua bermaterai. Kemudian santri melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan santri diarahkan ke petugas pengantar asrama. Jadi setelah beres pemeriksaan kesehatan, santri diantar oleh petugas pengantar menuju asrama. Nah, ini sekarang kita akan menuju ke asrama. Santri dibawa dulu oleh petugas pengantar untuk membawa barang bawaan yang telah disemprot. Setelah itu, santri diantar petugas menuju asrama. Kemudian setelah itu, santri diserahkan ke petugas pengatur asrama. Jadi nanti di asrama ada petugas yang akan mengatur asrama. Insya Allah santri akan diterima oleh petugas pengatur asrama untuk selanjutnya masuk ke asrama. Nah, ini kemudian di asrama, santri dibawa oleh petugas pengatur asrama ke dalam asrama. Santri langsung Ibu Bapak sekalian mohon disimak dan insya Allah datang ke sini santri akan diajak dan dibimbing untuk belajar merapihkan barang bawaannya ke lemari. Selanjutnya santri juga akan dibimbing merapihkan tempat tidur. Kemudian santri akan dibimbing bertaaruf dengan teman-teman seasramanya, dan hari itu juga santri diwajibkan untuk beristirahat, mungkin kecapean dari rumahnya masing-masing, apalagi yang dari luar kota. Selanjutnya itu adalah mekanisme hak-hak kedatangan santri. Dan yang selanjutnya adalah keseharian santri di Pondok Pesantren Darul Arkom, yaitu di masa karantina. Nah, ini di masa karantina ini kegiatan pengasuhan lebih diprioritaskan, kemudian kegiatan subuhnya, sholat subuh, tadarus, dan tahfidz. Dan insya Allah sebelumnya kita akan mulai mencoba membiasakan anak-anak untuk tahajud juga. Kemudian kegiatan pagi hari, anak-anak wajib olahraga ringan dan berjemur. Selanjutnya kegiatan pembelajaran insya Allah di masa karantina ini sekalian anak-anaknya beradaptasi dengan kondisi pesantren. Mulai pembelajaran akan dijadwalkan jam 8.15 dan berakhir jam 11. Serta dilakukan dari asramanya masing-masing. Karena masa karantina yang insya Allah karena membawa rapid antigen, diasumsikan anak-anaknya sudah bebas COVID. Kemarin kita sudah konsultasi dengan tim kesehatan untuk masa karantina 3 hari, insya Allah cukup di asrama. Dan selanjutnya nanti kita akan belajar offline ke kelas. Kemudian kegiatan siang hari digunakan untuk istirahat di kamar masing-masing. Kegiatan sore hari diisi dengan kegiatan kurikulum pengasuhan. Kegiatan malam hari diisi untuk mengerjakan tugas-tugas atau PR-PR. Jadi masa karantina ini pembelajarannya masih pembelajaran
daring dan dilakukan semuanya di asrama. Tuh, yang malam adalah istirahat malam setelah mengerjakan PR atau tugas-tugas dari kelas ya, dari guru-gurunya. Selanjutnya ini masa mekanisme kunjungan orang tua. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, saat pandemi ini untuk saling menjaga dan mudah-mudahan Ibu Bapak sudah sangat kenyang sekali terus-terusan bertemu dengan anak-anaknya di rumah hampir 1 tahun. Mudah-mudahan diikhlaskan dalam masa-masa pandemi setelah anak masuk ke Darul Arkom. Selama masa pandemi ini waktu kunjungan santri ditiadakan. Jadi bersabar Ibu Bapak, insya Allah sampai H- berapa lebaran anak-anak bisa pulang ke rumah. Jadi selama itu kita anggap anak-anaknya betul-betul sedang digembleng di pondok. Ini mungkin Ibu Bapak sekalian untuk mekanisme penggunaan HP insya Allah nanti dijelaskan oleh kepengasuhan. Nah ini tentang mekanisme kedatangan santri. Dan selanjutnya mohon izin Bapak host, saya juga akan men-sharekan tentang pembelajaran di kelas. Silakan Bu. Ya. Nah, ini untuk pembelajaran di kelas, Ibu Bapak sekalian, kan yang tadi mekanisme kedatangan bisa dipahami dan insya Allah mungkin akan di-share Pak Sekretaris panduan ya, yang ininya ke orang tua. Ini adalah panduan SOP di pembelajaran di kelas. Yang akan kita bahas adalah tentang kurikulum, atau ini ada gambarnya, mohon maaf perpustakaan ya, ruang kelas, guru dan santri. Selanjutnya masalah kurikulum ini yang pertama adalah di tatap muka. Jadi untuk tatap muka ini pembelajaran pasti akan mengacu kurikulum, mohon maaf ini bergerak-gerak sendiri, pasti akan mengacu ke kurikulum COVID, kemudian pembelajarannya seperti pembelajaran daring, setelah itu jam rombelnya juga akan diperbaiki, disesuaikan, dan tatap kelasnya itu tatap muka, sepertinya saya ensau saja. Nah ini jadi jadwal pembelajarannya dari jam 7:30 sampai 11:30, kemudian jumlah jam dikurangi karena rombel dibagi 2 dan diprioritaskan mata pelajaran tertentu. Jadi Ibu Bapak kalau anak-anaknya termasuk kelas A, nanti kelas A pun nanti di kelas akan dibagi 2 lagi. Jadi yang tadinya kelas putri 3 kelas, kelas putra 3 kelas, nanti pada saat tatap muka mereka akan menjadi 6 kelas, 6 kelas. Jadi dari 40 orang ini akan di breakdown juga, di break lagi menjadi 20-20 sekelasnya. Kemudian jadwal ekskul pada sore hari dan prioritas kegiatan-kegiatan yang khusus. Selanjutnya nih tatap muka di kelas itu ada daring, ada luring, karena untuk guru-guru yang dari luar kami memberikan aturan mereka akan memberikan pengajarannya tetap secara daring. Kami akan sudah menyiapkan infokus di tiap kelas dan insya Allah nanti ada komputer-komputer juga di ruang kelas yang bisa anak-anak pakai untuk daring. Kemudian ada juga guru-guru yang di dalam, insya Allah itu bisa luring. Selanjutnya, mohon maaf, ini ada. Kemudian petugas piket KBM ada 2, yaitu petugas piket daring karena kami juga harus melayani anak-anak kelas lain yang sedang daring, dan ada petugas piket yang luring melayani anak-anak yang ada di sini, yaitu anak-anak kelas 1. Waktu istirahat akan diatur, kemudian jam masuk keluar kelas akan diatur. Selanjutnya, nah ini ruang kelasnya, insya Allah ruang kelas ini 1 bangku 1 orang dan jaraknya insya Allah cukup 1,5 meter.
Kemudian penyemprotan insya Allah akan dilakukan 3 hari sekali. Setelah itu pintu pun akan selalu terbuka sehingga anak-anak dan guru tidak selalu buka tutup pegang gagang pintu ya, dan udara selalu keluar masuknya cukup bagus. Ruang kelas pun jendela tadi selalu terbuka. Kemudian poster-poster kami akan siapkan. Kemudian ruang kelas dilengkapi fasilitas IT, mau itu PC, hotspot, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, fasilitas tempat duduk diatur dengan jarak karena di daerah kelas ada tempat-tempat untuk duduk. Kemudian fasilitas UKS insya Allah akan kami siapkan juga ada. Kemudian akses gerbang keluar masuk kelas diatur terpisah, ada jalur masuk kelas, ada jalur keluar kelas. Kemudian rambu-rambu petunjuk arah insya Allah akan diakses juga. Selanjutnya untuk guru. Nah, ini untuk guru wajib memakai masker atau face shield dan memakai pakaian lengan panjang. Pengecekan suhu sebelum masuk kelas. Pintu selalu terbuka. Nah, ini pengecekan suhunya insya Allah ada di piket KBM. Selanjutnya wajib membawa hand sanitizer mini digunakan secara berkala. Izin santri untuk ke toilet pun akan secara tertib diatur. Model pembelajaran insya Allah bersifat menyenangkan. Kemudian guru di atas 50 tahun atau kondisinya memang sedang kurang prima, dianjurkan, bahkan yang tidak prima dianjurkan untuk diwajibkan untuk mengajar secara daring. Guru yang tinggal di luar pondok pun tadi daring. Guru yang menyampaikan guru wajib menyampaikan prokes sebelum mengajar. Selanjutnya, senantiasa memantau proses pembelajaran santri dan meminimalisir penugasan berkelompok pada santri. Itu mungkin peraturan-peraturan yang akan kami terapkan di bagian pendidikan kepada guru. Yang selanjutnya, untuk santri, ada aturan ketika sedang berada di daerah wilayah kelas. Yang pertama, santri masuk kelas 5 menit sebelum PBM dimulai. Memakai masker atau face shield, seragam, dan alma mater. Mencuci tangan sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya, bersalaman tanpa bersentuhan, tidak merubah atau bertukar tempat duduk, tidak meminjamkan peralatan sekolah. Itu adalah aturan untuk santri. Itu Ibu Bapak sekalian, aturan-aturan atau mekanisme-mekanisme yang akan kami tempuh nanti dari mulai kedatangan santri, kemudian masa karantina, dan nanti di saat pembelajaran. Insya Allah untuk mekanisme yang lainnya akan disampaikan oleh para kabid penanggung jawab di areanya masing-masing. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajiah Dian Hadiati yang telah menyampaikan SOP kedatangan karantina santri kegiatan di kelas. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjut kepada acara yang keempat. Presentasi kedua oleh Ketua Satgas COVID-19 kepada yang terhormat Ibu Dr. Sakinah Gina. Dipersilahkan, disingkat saja Bu kalau bisa. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, juga para orang tua santri, salam kenal semuanya. Saya Dr. Gina dari Klinik Darul Arkom dan saat ini diamanahi juga sebagai Satgas COVID Darul Arkom. Nah, insya Allah mungkin di awal bulan Maret nanti santri kelas 1 akan mulai pembelajaran tatap muka. Insya Allah semua proses di pondok ya akan dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana kami sudah cukup memadai. Kemudian tadi kan kami juga mensyaratkan bahwa santri harus melakukan isolasi mandiri sebelum ke DA ya. Dan setelah itu H-1
diharapkan seluruh santri juga melakukan rapid antigen. Nah, karena kami juga kan mengharapkan bahwa santri yang datang ke pondok itu steril, dan insya Allah kami juga sama di pondok juga akan melakukan upaya-upaya itu, bahwa pembina dan sivitas akademika Darul Arkom juga akan dilakukan rapid antigen. Insya Allah akan kami lakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari. Mudah-mudahan hasilnya semua negatif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk nanti kedatangan santri pun kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan, dan itu akan kami dokumentasikan juga untuk pemeriksaan kesehatannya. Dan untuk santri yang di luar kota, kami sangat mengharapkan bahwa rapid antigennya itu dilakukan di tempat masing-masing. Kemudian untuk santri yang dari Garut, kami di klinik menyediakan juga pemeriksaan rapid antigen, dan kami memberikan harga khusus untuk para santri. Kalau harga normalnya itu kan di 250.000, maka untuk santri Darul Arkom kami memberikan harga khusus dengan potong 10.000 ya, jadi bayarnya 200.000. Nah, selain itu, untuk pemeriksaan kesehatan, kami pun dari tim Satgas bekerja sama dengan pembina akan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk para santri. Di antaranya itu pemeriksaan suhu akan dilakukan secara rutin 1 hari sekali ya. Rencananya kami akan memasang termometer yang non kontak. Jadi nanti santri tinggal nggak ditembak, tapi yang non kontak nanti akan kami pasang di asrama. Selain itu kami juga akan mengharapkan di sini santri itu kan satu asrama itu akan terdiri dari 10 orang. Nah, sehingga kami akan membaginya menjadi 5 kelompok, yaitu 2 orang, di mana kami mempunyai program Sasaga, dan ini merupakan program dari pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu santri saling jaga. Nanti insya Allah akan bekerja sama juga dengan pembina, akan membuat Google Form, Bu. Jadi nanti si satu orang santri akan memperhatikan santri yang lainnya gitu ya, terkait kesehatannya, pemantauan kesehatan itu, sehingga diharapkan bisa menumbuhkan kepedulian santri juga terhadap temannya. Dan selain itu, mungkin untuk konsultasi kesehatan, insya Allah untuk klinik Darul Arkom akan buka setiap hari, kecuali hari Jumat ya, jadi kami sama liburnya hari Jumat dengan santri, itu buka dari jam 8 pagi sampai setengah 7 malam, dan karena santri itu juga sudah membayar infak sehat di awal tahun, sehingga jika ada santri yang sakit itu tinggal berkunjung ke klinik, nanti biasanya akan didampingi juga oleh pembina. Dan untuk pemeriksaan umum juga obat-obatannya itu gratis. Kemudian untuk poli gigi kami juga ada bukanya dari hari Senin sampai Kamis jam 3:30 sampai 6:30. Kalau untuk poli gigi memang karena banyak tindakan, jadi itu santri tetap dikenakan biaya, tapi ada harga khusus. Jadi untuk santri kita diskon 25%. Untuk laboratorium juga kami alhamdulillah sudah lengkap. Seperti itu Bu, Ibu Bapak. Dan kalaupun nanti ada santri yang sakit, misalnya malam, dan itu darurat, kami juga menempatkan 1 orang perawat di kawasan pesantren, jadi itu nanti bisa diperiksa dan tetap dikonsulkan by phone ke saya. Nah, jika membutuhkan, misalnya dia harus ke IGD, nanti diantar juga ke sana, ke rumah sakit. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan, dan kita juga dilancarkan proses belajar mengajar, jangan sampai ada kasus yang positif. Dan saya pun di sini sebagai Satgas Covid Darul Arkom tetap berkoordinasi dengan Satgas Covid Kecamatan, dan kami itu berada di wilayah binaan Puskesmas Cilau. Jadi kami selalu koordinasi dari sekarang kedatangan sampai nanti ketika proses putra-putri Bapak Ibu di DA. Mudah-mudahan aman sampai nanti menuju pulang lagi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Gina yang telah menyampaikan penerapan prokes darurat C19 di pondok pesantren. Beralih kepada presentasi yang ketiga, yaitu SOP santri di asrama yang akan disampaikan oleh yang terhormat
Pak Opik M. Taufik. Dipersilakan Pak Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Ini saya akan sampaikan yang berkaitan dengan asrama. Yang pertama, ini setelah santri berada di pondok, ini ada masa karantina. Yang kedua, masa pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan kepengasuhan, dan keempat ya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini khususnya nanti di kegiatan kepengasuhan itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh musyrif/musyrifah selama pembelajaran daring berlangsung kemarin itu. Jadi nanti ketika santri datang ke sini itu nanti akan diterapkan hasil atau apa yang sudah disampaikan oleh para pembina. Adapun jadwal kepengasuhan itu terbagi atas 2 waktu, yaitu subuh dan sore hari. Untuk subuh hari ini mulai dari membangunkan, dilanjut dengan tahajud, sholat subuh, kemudian tadarus, tahfidz, dan murojaah. Untuk sore harinya itu yaitu pembinaan santri di luar yang tadi subuh itu. Misal ketika sehari-hari anak-anak para santri dibimbing oleh para pembina, itu tadarus, tahfidz, itu dengan berbagai macam metode ataupun yang berhubungan dengan tadarus, misal itu tentang tajwidnya, tahsinnya, terus motivasi yang lainnya, itu nanti akan dikaji lagi atau disampaikan lagi atau diperkuat lagi ketika anak-anak ke sini gitu. Nah, kegiatan di sore hari ini diantaranya nanti akan diisi oleh kegiatan ibadah praktis, doa harian, dan kegiatan yang lainnya yang telah disampaikan oleh para pembina kepada Ananda. Yang selanjutnya ini ada aturan di asrama. Ini saya sampaikan ini secara global saja. Ingat waktu ini yang tidak hanya sedikit. Yang pertama ini menjaga keibatan tentang asrama, piket asrama, menaati semua peraturan asrama, menempati tempat tidur yang telah ditentukan di asrama masing-masing, membereskan tempat tidur, lemari, dan barang-barang pribadi agar selalu dalam keadaan rapi. Tidak boleh memakai sandal di dalam asrama. Pemakaian sandal di luar hanya sampai WC. Tidak boleh memakai baju tidur keluar asrama, ini khusus putri. Tidak boleh memakai celana pendek, ini untuk santri putra. Yang selanjutnya ini harus selalu memakai pakaian muslimah dan rok panjang ketika berada di lingkungan asrama, khusus putri. Memakai pakaian yang sopan, khusus putra. Keluar asrama wajib memakai kaos kaki, ini untuk putri. Menjemur kasur 2 kali dalam 1 minggu pada hari Selasa dan Jumat atau kondisional. Wajib berkerudung untuk putri dan bermasker keluar asrama. Wajib mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah berkegiatan. Jaga jarak dan hindari berkerumun. Senantiasa melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
Adapun mekanisme makan santri di Pondok Pesantren Darul Arkom ini terbagi ke dalam 3 waktu. Yang pertama ini pagi, itu jam 6 sampai jam 7. Siang jam 12.30 sampai jam 13.30. Malam jam 8.30 sampai jam 19.30. Mekanisme makan di asrama, santri mencantumkan identitas diri di alat makan. Itu nama kelas asrama itu harus tertulis secara jelas. Pondok menyediakan keranjang untuk setiap asrama. Santri menyimpan alat makan ke dalam keranjang dalam keadaan bersih. Musyrif atau musyrifah membawa keranjang yang sudah terisi alat makan keluar asrama. Petugas catering mengambil keranjang yang berisi alat makan ke dapur untuk diisi makanan. Yang selanjutnya ini petugas catering nanti akan mengantarkan makanan sampai gerbang utama. Petugas catering mengantarkan makanan sampai depan asrama ini untuk diputra. Musyrifah siap untuk mengantarkan makanan ke setiap kamar. Ini khusus putri. Musyrif atau musyrifah memantau kegiatan makan santri. Selesai makan, santri mencuci peralatan makan sendiri dan disimpan di tempat yang sudah disediakan. Yang selanjutnya ini mekanisme ketentuan penggunaan handphone. Pendataan email handphone terlebih dahulu oleh pihak pondok sebelum digunakan. Handphone yang akan digunakan dibubuhi identitas terlebih dahulu menyangkut ini nama, kelas. Selanjutnya penggunaan handphone disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang pertama ini di pagi hari yaitu pukul 7 sampai 11.30 ini sesuai waktu PBM atau selama belajar. Malam hari ini dikasih waktu dari jam 19.30 sampai 21.00 ini khusus penugasan itu juga jika ada penugasan seperti itu. Selama tidak digunakan handphone, disimpan di tempat yang sudah disediakan. Penggunaan handphone di ruang kelas disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar mengajar. Handphone dalam kondisi off atau mati saat tidak dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Apabila didapatkan santri yang menggunakan handphone tidak sesuai aturan, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di pondok. Nah itu para Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan yang berhubungan dengan kepengasuhan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lanjut pada presentasi keempat, Ketua Koperasi kaitan dengan SOP santri koperasi kepada yang terhormat Bapak Deden Wahidin, MPD kami. Ya, terima kasih Pak Jadi. Jadi terdengar Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudir Ma'had Darul Arkom Muhammadiyah Garut beserta aparatur yang saya hormati, Ketua BPP Pondok Pesantren Darul Arkom, juga Bapak Ketua Posdam, Bapak Ibu orang tua santri Darul Arkom kelas 7 juga yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu musyrif, musyrifah, kemudian juga Dewan Guru dan yang lainnya yang saya hormati. Saya atas nama Ketua Koperasi ingin menyampaikan standar operasional prosedur atau COVID warsi Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut pada masa pandemi COVID-19.
pertama barangkali tujuan koperasi itu adalah mendukung kebijakan pondok ya. Jadi kalau kebijakan pondok kemarin daring ya kami selama itu tutup. Sekarang ada pembelajaran tatap muka walaupun hanya satu kelas 7, maka kami dari ikut mendukung kebijakan pondok. Di antaranya adalah kami ini SOP terbaru. Kedua, menyediakan kebutuhan santri dan anggota lainnya dengan mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Fokusnya yaitu pertama, menghindari kerumunan santri saat prosesnya di Kabupaten Dalu Arkom. Kedua, menghindari santri keluar pondok pesantren Dalu Arkom. Nah, standar operasional proses ya 30 itu ya. Kan santri diupayakan sudah masuk asrama. Dan yang kedua, kebutuhan yang disediakan di koperasi, yang pertama perlengkapan kebersihan sehari-hari, sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi. Jadi kepada Bapak Ibu orang tua santri, nggak usah repot-repot berat-berat bawa bawa sabun, sampo beli di rumah masing-masing. Insya Allah di koperasi juga ada gitu. Tinggal nanti beli saja di koperasi ya. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan mandi, payung, ember juga di koperasi insya Allah ada. Kemudian perlengkapan belajar, buku tulis, pulpen, pensil, dan lain-lain. Kemudian makanan ringan, ya. Makanan ringan, anak-anak biasanya kalau habis belajar agak lapar atau haus, minuman juga sama, ya. Kami sediakan nanti di koperasi. Kemudian yang ketiga, mekanisme pelayanan. Kalau pada kondisi normal biasanya santri itu kalau keluar kelas itu suka bergerombol. Nah, untuk sekarang setiap penjaga dan pembeli itu wajib memakai masker. Kemudian yang kedua, setiap pembeli yang masuk warung dibatasi. Nah, ini. Kalau di Koperasi Putra itu maksimal 3 orang. Jadi nanti mekanismenya 3 orang masuk ke dalam. Kemudian nanti mengambil barang sendiri ya. Jadi sifatnya suara. Nah, santri mengambil sendiri apa barang yang mau dibelanjai gitu ya. Yang mau dibeli gitu kan. Kemudian nanti sudah terkumpul semua tinggal diserahkan ke kasir, dihitung oleh kasir kemudian dibayar ya. Nah, setelah 3 orang itu selesai kemudian 3 orang keluar, baru nanti 3 orang berikutnya masuk gitu ya. Nah, itu mekanismenya. Kalau untuk di Putra 3 orang maksimalnya, kalau untuk di Putri 5 orang. Kenapa berbeda? Karena memang di lokasi Putra agak sempit tempatnya, sedangkan di lokasi Putri agak luasa. Kemudian mekanisme berikutnya, warung koperasi menyediakan sarung tangan untuk mengambil barang belanjaan. Jadi nanti santri sebelum mengambil barang yang mau dibeli itu memakai dulu sarung tangan yang dari plastik gitu ya, dia mengambil itu. Setelah proses pembayaran, santri yang belanja atau siapapun yang belanja dipersilakan untuk keluar dan tidak diperbolehkan untuk makan di warung koperasi. Jadi itu mekanismenya yang kami lakukan. Mudah-mudahan upaya kita bersama ini bisa menghasilkan gitu ya hal yang baik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Gina, ya kita terhindarlah gitu dari musibah seperti mungkin yang dialami oleh pondok pesantren yang lainnya. Barangkali itu saja mungkin Pak Yadi secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden Wahidin MPD selaku Ketua Koperasi yang telah menyampaikan SOP santri di koperasi. Lanjut Pak, Ibu dan Bapak sekalian ke presentasi yang kelima oleh penanggung jawab laundry Pak Irfan Jamaluddin. Silakan Pak untuk menjelaskan SOP santri untuk laundry. Silakan Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Jamaluddin, kebetulan dikasih amanah oleh pihak pondok untuk menangani laundry. Nah, kaitannya dengan SOP dalam masa pandemi ini,
Berikut SOP-nya. Yang pertama, SOP ini bertujuan menjaga kebersihan pakaian santri dengan mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID. Yang menjadi fokus eksekusi kami, yang pertama, menghindari kerumunan santri saat proses. Halo? Ya, mungkin nanti itunya apa? PowerPoint-nya, Pak. Iya, PowerPoint-nya. Atau nanti di-share saja, Kang Irfan. Boleh, boleh. Ya, dibacakan dulu saja. Ya, saya bacakan dulu aja. Fokus eksekusi kami yang pertama, menghindari kerumunan santri saat proses penyerahan dan penerimaan pakaian. Jadi pada saat ini antara santri dengan petugas kami dari laundry tidak bersentuhan langsung dan tidak bertatap muka langsung. Yang kedua, menghindari tertukarnya pakaian santri pada saat proses mencuci. Yang ketiga, menghindari hilangnya pakaian santri pada saat proses mencuci. Berikut standar operasional prosedur kami. Yang pertama, pakaian yang tidak bisa dicuci di laundry atau harus dicuci sendiri oleh santri, yaitu yang pertama sepatu, yang kedua underwear. Jadi ada dua macam yang tidak kita layani di laundry ini. Yang pertama sepatu dan yang kedua underwear. Itu dicuci sendiri oleh santri. Yang kedua, setiap pakaian yang dibawa harus diberi nama. Jadi setiap baju semuanya diberi nama, Bu, Bapak Ibu orang tua santri. Ini untuk menghindari terjadinya tertukar. Jadi nanti setiap baju tolong langsung dikasih nama dengan spidol yang permanen. Yang ketiga, baju yang akan dicuci akan diambil oleh petugas laundry ke masing-masing asrama setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat pada pukul 07.30. Jadi santri sebelum berangkat ke kelas, dia udah menyiapkan baju yang akan dicuci, yang nanti disimpan di depan asrama. Nanti sudah oleh pihak pondok sudah disediakan tempat untuk menyimpan cucian tersebut. Yang keempat, baju yang telah selesai dicuci akan diserahkan oleh petugas laundry ke masing-masing asrama pada keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu di jam yang sama, yaitu jam 7.30. Yang kelima, baik baju kotor ataupun baju bersih yang sudah selesai dicuci akan dimasukkan ke tote bag yang disediakan oleh pihak laundry. Jadi kami nanti akan menyediakan tempatnya untuk baju. Nanti masing-masing santri punya dua tote bag. Yang pertama untuk baju yang kotor, yang kedua untuk baju yang bersih. Jadi tempatnya tidak disatukan antara kotor yang bersih. Kurang lebih desainnya seperti yang Bapak Ibu lihat seperti itu. Di situ ada dua warna. Yang pertama untuk yang bersih, yang kedua untuk yang kotor. Yang keenam, tote bag yang dibuat didesain dengan mencantumkan kotak nama santri, kelas, asrama, dan nomor layanan hotline untuk memfasilitasi jika ada komplain di kemudian hari. Nah, nanti itu sama dinamai juga untuk nanti kita sudah menyediakan untuk nama, kelas, dan asramanya. Nanti tolong diisi juga oleh santri masing-masing. Dan di situ nanti ada telepon layanan. Jadi apabila terjadi ada kesalahan atau misalkan ada yang kurang atau apa, nanti tinggal langsung menghubungi nomor yang sudah tercantum di nomor layanan tersebut. Yang ketujuh, setiap pakaian yang dicuci, jenis dan jumlahnya akan dicatat di kertas NCR dan juga dilakukan proses dokumentasi agar tidak terjadi kehilangan atau pakaian tertukar. Nah, ini untuk mengantisipasi karena kita baik mengambil maupun mengembalikan pakaian tersebut tidak bertemu langsung dengan santrinya, maka kita akan sediakan kertas NCR, kita akan mendata apa saja yang setiap pakaian yang akan kita cuci itu tercatat di NCR tersebut dan kita dokumentasikan. Ini sebagai bukti apa yang kita ambil dari santri tersebut.
Demikian SOP yang untuk kami dari pihak laundry. Untuk lebih dan kurangnya mungkin ada tanggapan dari Bapak dan Ibu orang tua santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Irfan Jamaluddin sebagai penanggung jawab laundry. Ibu dan Bapak di sini sudah ada, mudah-mudahan sudah tergabung Pak Dr. Anes Nandang Hambali MPD selaku Ketua BPP Doarkom. Dipersilahkan Pak kalau ada yang akan disampaikan atas paparan presentasi yang sudah disampaikan oleh para presenter. Kepada Pak Nandang kalau sudah tergabung dipersilahkan Bapak. Pak Nandang ada? Kalau tidak ada, langsung saja ke Bapak Ketua Posdam, barangkali Pak Prof. Dr. Yadi Januari MA sudah terhubung di Zoom ini. Dipersilakan Pak Prof. Pak Profesor, dipersilakan. Belum masuk. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kalau Bapak dari Ketua Posdam dan Ketua BPP belum masuk, kita lanjut saja Pak ke acara diskusi antara orang tua dan pihak pondok. Dipersilakan dibatasi saja Pak penanya dari orang tua santri kelas 1 Putra termin ke-1 ya, 2 orang, kemudian Ibu dan Bapak orang tua santri kelas 1 Putri 2 orang. Dipersilakan siapa dulu Bapak, dipersilakan angkat tangan dan akan kami buka mic. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu Virial Jalfa ya. Ya, silakan, bundanya Virial Jalfa, Putri kelas 7C. Dipersilakan. Oh ya, terima kasih. Ada 2 hal yang ingin saya sharingkan. Pertama adalah tadi tuh ada santri membawa 3 berkas, salah satunya adalah surat di mana sudah melakukan ini sendiri di rumah. Nah, surat itu dibuat oleh DA atau kami sendiri yang membuat untuk isolasi mandiri di rumah sebelum keberangkatan ke pesantren. Itu satu. Yang kedua, tentang laundry. Nah, pakaian sudah kita kasih nama dengan spidol yang permanen itu, andai ternyata misalnya spidolnya itu hilang, nah apa yang bisa kami lakukan? Apakah kami bisa menghubungi musyrifahnya gitu untuk minta bantuan dihubungkan dengan bagian laundry atau seperti apa? Itu. Kemudian yang ketiga, satu lagi Pak, apakah ketika misalnya santri belanja di koperasi itu cash atau boleh ditransfer oleh orang tua ke koperasi? Karena dikhawatirkan juga misalnya santri bawa uangnya simpennya di mana atau seperti apa. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu Virial Jalfa. Sepertinya TikTok saja Bu ya. Dijawab langsung saja Bu supaya tidak lupa, mungkin oleh Ibu Dian atau Pak Hasan boleh mewakili. Yang pertama untuk surat isolasi, kemudian untuk yang pertanyaan kedua dijawab oleh Kang Irfan berkaitan dengan spidol ya Bu yang hilang, itu seperti apa. Yang ketiga mungkin akan dijawab oleh Ketua Koperasi Pak Deden terkait dengan cash atau transfer begitu Bu ya untuk pembelian di koperasi. Dipersilakan untuk yang pertama dulu dijawab oleh Ibu Dian. Dipersilakan Bu. Ya, untuk yang pertama yaitu untuk yang surat isolasi mandiri untuk keseragaman, insya Allah Bu kita akan menyiapkan dan nanti insya Allah akan di-share juga oleh para muslim-muslimah. Ya. Nanti tinggal mungkin Ibu Bapak sekalian print, kemudian dikasih materai dan dibubuhi tanda tangan. Itu mungkin, terima kasih.
Terima kasih Bu Dian. Dipersilakan Pak Kang Irfan. Kang Irfan, kaitan dengan spidol yang hilang. Ya, Pak Gak. Terima kasih. Mungkin yang dimaksud dengan Ibu bukan spidolnya yang hilang, tulisannya yang kan ada di videonya hilang. Ternyata spidolnya bisa berkali itu tulisan itu hilang gitu loh Pak. Ya, jadi tulisannya yang hilang gitu Bu maksudnya. Oke, sebetulnya ini untuk tulisan itu untuk di awal saja Bu. Jadi untuk di awal saja buat data ini, nanti ke depan kami akan tetap diperiksa secara berkala apakah tulisan itu masih jelas atau sudah mulai pudar. Dan kami kalau ketika ada yang sudah mulai pudar akan kami perbaiki kembali untuk hal tersebut. Dan apabila ada hal yang lain bisa langsung menghubungi, nanti ada nomor telepon yang ada di topik tersebut Bu. Itu layanannya langsung menghubungi untuk urusan laundry ya, langsung menghubungi ke nomor kontak yang ada di hotline tadi. Terima kasih. Terima kasih Kang Irfan. Jawaban yang ketiga oleh Pak Deden saja, dijawab Pak Deden, kaitan cash atau transfer. Ya, terima kasih Pak. Jadi terima kasih Bu atas pertanyaannya. Barangkali mungkin ini ada kaitannya dengan aturan pondok, apakah santri boleh memegang uang atau tidak Pak. Jadi kalau misalkan aturan dari pondok santri boleh memegang uang, ya mungkin cash gitu kan. Tetapi kalau misalkan nanti aturannya santri nggak boleh pegang uang, ya nanti bisa kita atur apakah transfer atau bagaimana gitu. Mau cash boleh, mau transfer juga nggak apa-apa. Barangkali itu Pak Jadi. Terima kasih Pak Deden. Ibu Pirial cukup jelas barangkali Bu. Ya, terima kasih Bu. Dipersilakan 3 penanya lagi Bu. Ibu dan Saya Pak. Boleh Pak? Waalaikumsalam. Ya, Pak. Silakan Pak. Pak Iwan Sofa ya? Ya Pak. Pak Iwan, silakan Pak Iwan Sofa. Ya Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak Iwan. Jadi saya ada satu pertanyaan. Tadi dari ibu apa ya yang pertama tadi tentang SOP kedatangan siswa. Jadi di situ ibu mengatakan bahwa orang tua murid itu tidak boleh mengunjungi anak-anak di DA. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apabila nanti anak-anak ini ada kekurangan bahan atau kekurangan barang, apakah bisa kami mengantar barang dan dititipkan ke pos? Atau bagaimana teknisnya gitu Pak? Jadi kan kita ini nggak tahu ya yang kita bawa ini mungkin apakah sudah lengkap atau tidak gitu. Jadi dari aturan sih kan tidak boleh mengunjungi, tetapi kami hanya mengantarkan barang gitu, mengantarkan kekurangan barang-barang anak-anak gitu Pak. Jadi mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Sofa yang telah bertanya. Satu pertanyaan Pak ya. Boleh dijawab langsung Bu? Satu saja Pak. Boleh dijawab langsung oleh Bu Dian terkait dengan kekurangan bahan bawaan, apakah disimpan di mana karena orang tua tidak boleh mengunjungi anaknya gitu. Ya, ya terima kasih. Memang Bapak, jadi selama masa ini pandemi ini anak-anak dimohon untuk orang tua juga bersabar, tidak ada kunjungan. Adapun kalau ada kekurangan-kekurangan, insya Allah anak-anak bisa berkomunikasi langsung dengan musrif-musrifah, dan kami insya Allah kalau yang bisa difasilitasi oleh kami, insya Allah akan segera kami fasilitasi, bahkan kami juga akan kerjasama dengan koperasi atau bagaimana caranya kita bisa memenuhi kekurangan atau yang hal-hal kelengkapan santri. Adapun kalau memang kelengkapan itu harus dikirim oleh orang tua bisa mengirimkan, bisa memaketkan ya, atau mau dikirimkan langsung dititipkan di satpam. Dan mohon maaf sekali kami tidak bisa menerima kunjungan ke dalam asrama atau bertemu. Jadi cukup sampai di satpam saja. Siap. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Pak Yadi punten dibandingkan kepala SMP juga Ibu Lis. Terima kasih Ibu Dian. Sebentar,
saya akan kaitan dengan sosialisasi ini kan banyak yang tidak masuk diantaranya karena sinyal, Bu ya. Insya Allah video rekaman ini akan di-share Bu dan Bapak, atau nanti bisa dilihat di channel YouTube BA Bu ya, biar kita yang tidak bisa terhubung bisa melihat dengan visualnya begitu. Silakan Ibu dan Bapak. Pak Tahrir ya, silakan. Izin tanya Pak. Boleh, tanya Pak, mau tanya dong Pak. Pak Tahrir. Ya, baik Pak. Pak Tahrir. Ya, terima kasih. Saya menanyakan tentang sistem pembelajaran. Kan tadi disampaikan sistem pembelajarannya luring dan daring. Sementara santri kan sudah di pesantren gitu. Kenapa masih diterapkan begitu? Artinya kan dengan adanya dua sistem itu satu sisi menjadi memberatkan orang tua. Kalau di rumah kan udah jelas ya, itu menggunakan perangkat, ada handphone dan laptop. Sementara kalau sudah di pesantren, kenapa mesti diterapkan itu lagi gitu? Kan kalau satu pasti harus beli handphone, yang kedua juga harus ada paket gitu, paket internet atau paket kuota. Nah ini kan menjadi menjadi beban tambahan, kecuali kalau misalnya paketnya disediakan oleh pesantren gitu. Itu yang alangkah lebih baiknya kalau sudah di pesantren ya full saja gitu belajarannya dengan luring, nggak usah dengan daring lagi gitu. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Tahrir. Bisa dijawab oleh Ibu Dian atau Bapak Kabid atau Bapak Wadir Bidang Pendidikan Pak Haji Opik berkaitan dengan kebijakan pondok menerapkan dua sistem pembelajaran luring dan daring. Silakan Pak, juga ada kaitannya dengan kuota katanya. Pak Wakil Mudir Bidang Pendidikan, dipersilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Yadi. Yang pertama itu mengikuti aturan dan ketentuan dari SKB 4 Menteri, walaupun kita memberlakukan belajar tatap muka, tapi tetap itu harus menggunakan dengan dua metode, yaitu daring dan luring. Karena ada keterbatasan dalam pembelajaran tatap muka, yang itu maksimal harus 4 jam. Jadi tidak boleh lebih daripada itu. Yang kedua, untuk mengantisipasi bahwa guru yang akan mengajar itu pada dasarnya semuanya harus tinggal di pondok. Nah, sementara untuk guru di Pondok Pesantren Darul Arkom ini, ada yang tinggal di pondok, ada juga yang dari luar pondok. Nah, untuk mengantisipasi itu yang guru yang tinggal di luar pondok, maka untuk saat ini belum bisa mengajar secara tatap muka sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka guru-guru yang di luar pondok ketika pembelajaran, mereka menggunakan pembelajaran secara daring. Karena itu pondok juga selama pembelajaran di kelas dari jam 7.30 sampai 11.30, selain belajar tatap muka juga menyediakan jaringan untuk mengakomodir guru-guru yang dari luar pondok yang belum bisa mengajar secara tatap muka. Jadi nanti akan disediakan jaringan sehingga anak-anak bisa belajar luring dengan guru yang sesuai ketentuan atau aturan, dan guru-guru yang tidak bisa mengajar tatap muka secara langsung karena tinggal di luar pondok, itu oleh pondok difasilitasi dengan pembelajaran daring. Mungkin seperti itu Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Abdullah Rafiq sebagai Wadir Pendidikan. Ya, ditambahkan Bu Dian. Barusan mungkin Pak Wadir betul sudah menjelaskan bahwa kenapa ada daring, karena satu untuk memenuhi pembelajaran saat masa karantina, karena anak-anak tidak bisa ke kelas. Nah, makanya saat karantina anak-anak belajar di asrama dengan daring.
Kemudian tadi guru-guru ada yang dari luar dan tidak bisa masuk ke dalam karena mengantisipasi keluar masuknya ya. Itu juga akhirnya dengan daring, tetapi kalau di kelas kita sudah menyiapkan PC ya. Jadi sudah ada satu set komputer sehingga nanti pembelajaran Zoom-nya bisa dari situ. Sedangkan untuk jaringan, insya Allah Ibu Bapak tidak perlu khawatir karena kami akan menyiapkan jaringan internet yang sampai ke seluruh Darul Arkom, khususnya ke daerah asrama MTS Putri, asrama MTS Putra, dan kelas-kelas. Semua sudah terpasang oleh jaringan. Jadi tidak memerlukan kuota dari dikirim atau dari rumahnya masing-masing. Jadi ini kita sudah disiapkan di dalam pondok. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Langsung kepada Pak Iskandar ya. Pak Iskandar, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Halo. Pak Iskandar, dipersilakan Pak. Saya Pak ya. Baik. Pak, saya mau nanya mengenai catering ya, makan, karena kan dalam waktu yang bersamaan kan santri itu kan datang berbarengan. Nah ini kira-kira dari pihak pondok itu pengaturannya seperti apa? Terus pihak catering itu apakah memang dari dalam atau dari luar? Mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja Pak dijawab oleh Bapak Wadir Bidang Ekonomi Pak Haji Ahmad Sauki MSI kepada Pak Haji Kikik. Sekalian Pak Haji kaitan dengan kebijakan pondok mengenai alat itunya ya, alat piring atau misting ya. Silakan Pak Haji Kikik. Ya, untuk masalah catering Bapak Ibu sekalian itu dikelola semuanya oleh catering yang sudah ditunjuk oleh pondok, tetapi semuanya pengelolaannya itu di dalam. Jadi dapur dan lain sebagainya di dalam, sehingga tidak terlalu banyak lalu lalang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di chat itu ada yang nanya Pak Yadi ya, apakah hari pertama itu sudah disiapkan makan? Nah, kita dari pondok untuk hari pertama dari mulai duhur, berarti untuk santri kelas 1A Putra itu sudah mendapat jatah makan. Nah, jadi sehingga Ibu Bapak tidak usah memberi untuk makan siang dibekal gitu ya, Bapak Ibu nggak usah, nanti udah disiapkan. Nah, yang terakhir untuk berkaitan masalah misting. Jadi ada yang nanya juga apakah bawa piring atau tidak. Nah, sebaiknya untuk sekarang itu tidak usah bawa piring tapi misting. Nah, kita juga dari pondok menawarkan apakah Ibu Bapak mau diseragamkan. Kalau diseragamkan mungkin nanti difasilitasi oleh pondok atau memang dibebaskan, terserah. Tapi yang jelas ketentuan misting itu harus yang bisa seperti apa ya, kotak-kotak gitu Bapak ya. Jadi misalnya satu misting itu ada kotak sampai minimal 4 ya. Di situ ada ya buat nasinya, buat lauk pauknya, bahkan buat sayurnya gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi minimal ada 4 kotak yang ada di situ. Gitu. Itu mungkin Pak Yadi. Terima kasih Pak Wakil Pimpinan Bidang Ekonomi. Ada juga chattingan di situ Pak Wadir, sebaiknya pihak pondok ya seragam saja katanya Pak untuk misting. Itu antisipasinya gimana Pak? Ya memang itu terserah orang tua Pak Yadi ya. Jadi kalau memang mau diseragamkan, jadi kita mau memfasilitasi itu. Nah tadi itu kita baru nyari-nyari, baru nanya ke catering, di sekitaran harga itu 30-35 lah, itu Pak Yadi, di sekitaran itu. Terima kasih Pak Wadir Ekonomi, Ibu dan Bapak penjelasan lebih lanjutnya, insya Allah akan. Ini Pak, mohon maaf Pak, satu Pak, mohon izin satu Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saja dari saya Eli. Bandung Barat.
Ibu Eli. Iya, iya. Ibu Eli silakan Bu. Ya, terima kasih. Setelah Ibu Eli, itu Ibu Nur Iskandar atau Pak Nur ya? Eli ini saya. Pak Nur Iskandar. Ya, mohon maaf Pak, tadi berkenaan dengan uang bekal santri. Yang pertama, apakah santri diizinkan untuk membawa kartu ATM sebagai alat transfer dari orang tua jika bekal kurang? Jika diizinkan santri membawa kartu ATM, mesin ATM bank apa yang disediakan sebagai sarana pengambilan uang di pondok pesantren? Kalaupun santri tidak diizinkan membawa ATM, bagaimana jika santri kekurangan bekal dan kami mengirimkan uangnya, transfernya ke mana? Gitu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Eli. Kaitan dengan ATM, kebutuhan anak ya, transfer. Ini ada Pak Bendahara kalau ada dan tergabung bisa menjelaskan, atau Bu Epi dari bagian keuangan, dipersilakan Ibu atau Pak Yana. Pak Yana sudah tergabung? Atau langsung saja oleh Pak Wadir Ekonomi ya, Pak Wadir Ekonomi untuk menjelaskan kaitan dengan ATM, transfer. Perlu saya jelaskan Bu, kalau di situ berforward katanya, itu Bu suami istri Bu ya. Di situ Pak Wadir Ekonomi sama Bu Dian itu suami istri, jangan-jangan loh berfolwat kan itu. Insya Allah Bu, ini Pak Haji Kiki ini Pak Wadir bagian bidang ekonomi, kemudian Bu Dian istrinya, beliau itu adalah kepala madrasah Aliyah Putri. Persilakan Pak Wadir. Ya, Pak Yadi sebetulnya ini yang berhak menjawab mungkin pengasuhan ya gitu ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan bank, Bapak Ibu yang ada ATM-nya untuk sementara di kita itu adalah Bank BNI sama BRI. Yang udah pasti ya gitu. Yang BSM Pak Yadi belum ini ya, belum jelas, tapi yang udah pasti ada itu Ibu BNI sama BRI. Nah, walaupun sebetulnya sebaiknya tidak usah diberikan ATM karena kan masih kecil Bu ya, jadi takut hilang, takut apa, nanti biasanya itu difasilitasi ke musrif. Jadi Ibu kalau misalnya ada keperluan untuk mentransfer, tinggal nanti lewat Ibu atau Bapak musrif-musrifah mungkin Ibu. Itu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eli. Kita lanjut ke Pak Nur ya, Pak Nur Iskandar dari tadi ya, sudah Pak. menunggu. Dipersilakan Ya Pak, Pak Nur. Pak, terima kasih Pak. Nama saya Nur Iskandar Pak. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan begini Pak. Selama proses daring, kebetulan anak saya memilih yang nanti online Pak, tidak ikut yang luring ya Pak. Nah, pengalaman selama ini menurut saya Pak, proses transmisi ilmu antara tatap muka dengan daring itu tentu berbeda. Nah, kami mengharapkan dari pihak DA itu ada satu kebijakan di mana standar soal-soal yang diberikan kepada santri itu mohon diperhatikan untuk jangan disamakan dengan tatap muka, Pak. Karena kalau daring itu sangat terbatas sekali. Belum tentu orang tua itu bisa mengajari anaknya bahasa Arab, nahwu, shorof, matematika itu belum tentu bisa semua gitu Pak. Akhirnya ketika kemarin ujian itu nanti nilainya bagus-bagus, saya rasa itu belum tentu nilai asli dari santri kayaknya tuh Pak. Itu mungkin dari kakaknya atau mungkin dari ibunya yang dulu mungkin bekas santri A barangkali gitu. Jadi mohon Pak kebijaksanaan dari DA, mungkin mata pelajaran yang mohon maaf yang kurang begitu penting seperti keterampilan gitu sementara bisa dieliminasi, jangan diberikan. Kita fokus misalnya ada 4 atau 5 mata pelajaran inti saja lah, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab misalnya gitu. Jadi murid itu bisa full belajar itu dulu gitu. Nah, mudah-mudahan dengan itu bisa maksimal sehingga ya kalaupun tidak sama persis tapi mendekati lah tatap muka gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nur. Ini sangat menarik sekali karena beliau akan memilih daring Pak ya. Baik, akan dijawab langsung mungkin oleh Bapak Kabid Pendidikan atau Bapak Kabid di Rosa Islamiyah sudah tergabung. Silakan Pak, oleh Pak
Pak Agus Barkah juga boleh. Dipersilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Ustadz Yadi mengenai rekayasa kurikulum itu akan menjadi pembahasan buat kami nanti di bidang pendidikan. Itu sekedar masukan saja. Insya Allah akan kami terus evaluasi. Ini insya Allah semua kita sudah ada beberapa hal yang akan ditinjau ulang kembali ketika kita menerapkan dua proses ini. Terima kasih Pak Nur Is atas masukannya. Nanti insya Allah akan kami menjadikan bahan kajian buat kami untuk selanjutnya. Tapi insya Allah tidak akan memberatkan untuk anak-anak kita. Insya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Agus Barkah. Ibu dan Bapak, kalau dirasa cukup pertemuan ini akan kita tutup. Kalau ada yang perlu disampaikan, masih ada waktu Pak, kita sampai jam berapa ya? Pukul 9.30 lah, dibatasi sampai 15 menit lagi. Pak Yadi dari chat banyak pertanyaan Pak Yadi. Boleh dari chat ya. Iya. Sebentar Pak. Ibu Epi sudah, atau yang mau langsung boleh Pak, silakan Pak. Mohon izin. Boleh. Pak Rahmat ya? Pak Rahmat Komarudin. Dipersilakan Pak. Pak Rahmat dipersilakan Pak. Di-unmute dulu Pak. Unmute dulu Pak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu Pak yang ingin saya tanyakan, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu orang tua santri. Tadi mengenai penggunaan masker Pak. Yang pertama, apakah kami yang akan bawa masker, kemudian maskernya itu ada standar nggak kalau di Darul Arkom? Apakah harus pakai misalnya jenis N95 atau cukup dengan masker kain atau cukup dengan masker bedah seperti itu? Mungkin itu aja Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Insya Allah akan dijawab langsung oleh Ibu Dr. Gina ya, kaitan dengan kualitas jenis masker. Silakan Bu Dr. Gina. Ya, kalau untuk santri Pak itu cukup pakai masker kain, tapi mungkin nanti santri dibekali misalnya masker kainnya sebanyak minimal 5 gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dia pemakaiannya udah basah ya, di 4 jam apa 5 jam bisa diganti dan bisa dicuci kembali. Karena kalau pakai masker sekali pakai juga itu kan bakal banyak sampah medisnya juga ya Pak. Karena kan untuk sampah medis juga pengelolaannya tidak bisa sembarangan gitu. Jadi kalau dari kami dianjurkannya memakai masker kain, nanti bisa dibekalin minimalnya 5 masker ya Pak ya untuk putra-putrinya. Terima kasih. Terima kasih Dok. Terima kasih Bu Dokter. Ibu dan Bapak sekalian, ada yang perlu disepakati dulu Bu, kaitan tadi pembahasannya belum tuntas, kaitan dengan misting Bu. Dari pondok menawarkan begini, kalaupun harus seragam misalnya, pondok yang akan menyediakan, tetapi barangkali untuk pembelian biayanya orang tua santri itu menyediakannya begitu Pak. Biar kami yang akan membeli seragam misting, dan itu misalnya untuk putri warnanya merah, misalnya topping, untuk putra misalnya warnanya biru agar tidak tertukar. Itu pula yang menjadi perdebatan pada saat tadi siang, Ibu dan Bapak sekalian. Kalau disepakati misalnya oleh orang tua semuanya bahwa misting itu disediakan oleh pondok, tetapi misalnya biayanya dibebankan kepada orang tua santri, mohon disepakati Ibu dan Bapak sekalian pada forum Zoom meeting ini. Tadi Pak Wadir bidang ekonomi sudah menawarkan harga di kisaran 35.000 ya. 35.000 ya Pak Wadir. Begitu Ibu dan Bapak, kalau sepakat kita akan langsung saja. Itu saja yang disepakati Ibu dan Bapak. Dipersilakan Pak, ada yang mewakili dari putra atau dari putri, santri putra atau santri putri Ibu. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Pirial, boleh Bu. Saya pikir untuk permasalahan misting sementara dikembalikan saja dulu bawa masing-masing Pak.
Karena pertama, ketika kita menggunakan plastik dan itu makanan panas nanti, plastik juga tidak bagus untuk makanan yang panas. Dalam kondisi kita ingin anak-anak kita sehat dan imun, alat-alatnya juga harus sehat. Bukan berarti harus mewah gitu ya. Nah, jadi saya pikir kalau memang ada banyak yang mendukung bawa masing-masing, di rumah mungkin sudah banyak masing-masing juga. Tapi kalau misalnya ternyata sahabat-sahabat semua juga lebih sepakat kepada seragam, ya kita putuskan sebagai seragam gitu. Tapi tentu saja dengan harga 35.000 itu plastik, dan plastik itu kalau dipakai panas, ingat loh, ada sesuatu yang kita juga harus waspada. Itu saja barangkali. Terima kasih. Terima kasih Ibu Filial. Ada lagi Bu masukan dari yang lain. Ibu Filial mengusulkan bawa saja dari rumah, begitu ya Bu? Ada lagi Bu masukannya, biar disepakati saja. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya orang tuanya Lutfia. Ini maaf bertanya, bukan bertanya, mengusulkan ya kalau memungkinkan. Ini bukan untuk misting, Mbak ya. Untuk rapid test, apakah memungkinkan kalau seandainya rapid test dilaksanakan begitu santri sampai di DA? Karena saya mengevaluasi dari kejadian-kejadian di pesantren-pesantren yang sebelumnya, padahal di dalamnya itu dia mengikuti protokol kesehatan yang ketat, tapi ternyata tetap kecolongan. Nah, ternyata setelah ditelusuri, anak-anak melakukan semuanya rapid test, tapi ada yang rapid test begitu datang di pondok, sama ada yang rapid test sehari sebelumnya. Nah, ternyata yang sehari sebelumnya itu sebelum ke pondok, belok-belok dulu, Pak. Nah, kita nggak tahu apakah kejadian anak-anak bisa terpapar di situ atau di mana. Cuma untuk meminimalisir lah ya, apa memungkinkan kalau seandainya serempak dilakukannya begitu santri masuk ke DA. Mungkin itu aja ya, Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, Bapak, dipersilakan Ibu Dokter ya untuk menjawabnya. Ibu Dokter, silakan ya. Bu Dokter. Kalau untuk yang dari luar kota, Pak, kenapa kami menganjurkan di wilayah masing-masing ya? Itu karena khawatirnya juga nih, Pak, misal ternyata nauzubillah ya, hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan kita, misalnya ada yang rapid antigennya positif, itu kan harus diisolasi mandiri ya, ataupun mungkin kalau misalnya nanti ada gejala kan memang harus di rujuk lebih lanjut kayak di swab PCR gitu. Nah, itu kalau misalnya di tempatnya masing-masing kan lebih enak ya, karena itu akan mobilitasnya juga tidak terlalu, misalnya dari Bandung nih udah ke Garut terus ternyata dia hasilnya positif kan harus balik lagi ke Bandung gitu ya. Jadi lebih baik sih kalau yang luar kota di tempatnya masing-masing. Tapi kalau yang di Garut itu masih mungkin pas hari H santri itu ke pondok masih mungkin untuk rapid test dulu, misalnya di klinik itu bisa seperti itu. Tapi kalau untuk yang dari luar kota sih kami tetap harapkan di rumahnya masing-masing. Dan untuk rapid antigen itu berlakunya kan 3 hari, Pak. Seperti itu. Nah, memang kalau untuk kejadian sakit itu kan masa inkubasi virus corona ini kan 1 sampai 14 hari gitu. Jadi memang itu tergantung daya tahan tubuhnya. Tadi bisa jadi misalnya dalam 1 hari kemudian dia belok-belok dulu gitu ya sebelum ke pondok, mungkin ketemu dengan orang yang OTG, terus dia kena dan akhirnya sakit, bisa seperti itu. Tapi kami juga memang menganjurkan, tadi sempat ada obrolan juga di panitia, untuk orang tua yang mengantarkan putra-putrinya ke pondok, diharapkan nggak mampir ke sana-sini dulu gitu ya, tapi dari rumah langsung ke pondok, itu untuk meminimalisir juga kontak dari luar. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Ibu Dokter, Ibu dan Bapak sekalian, di sini sampai 23 chatting, dan itu insya Allah Bu, karena ini sudah ada recordernya direkam, ini akan dibawa ke keputusan Bu, baik misting, di situ kan ada ya usulan-usulan, ada yang seragam, ada yang di pondok, nantilah usulan dari Bapak Ibu yang sudah ngechat di sini akan diakomodasikan
nanti dibawa ke finalisasi hasil sosialisasi PTM ini dengan Ibu Bapak sekalian. Rencananya insya Allah besok Bu ya, di schedule itu finalisasi hasil sosialisasi PTM ke orang tua santri kelas 7 ini. Kalau dirasa cukup Ibu dan Bapak, ada sedikit ada, silakan. Ibu Bapak sekalian, ini tadi ada pertanyaan di chat tentang keranjang, bahkan menanyakan keranjang seperti apa. Itu sebetulnya kami tidak membebankan kepada Ibu Bapak untuk membawa keranjang untuk piring atau makanan gitu. Tapi ini mah nanti kami yang akan menyediakan. Jadi si piring box makan anak-anak itu dimasukkan ke keranjang. Jadi tidak ada petugas catering yang masuk ke dalam kamar, akan disimpan di meja-meja depan kamar anak-anak, itu juga disimpannya oleh musrif-musrifah. Jadi untuk mengurangi kontak fisik ya dengan banyak orang. Kemudian untuk tadi ada juga pertanyaan kesempatan belajar insya Allah yang daring, kami seoptimal mungkin, semaksimal mungkin akan tidak akan memberi kesenjangan yang ya tentunya pasti akan berbeda ya, karena tatap muka dengan daring gitu ya. Tapi insya Allah seoptimal mungkin kami akan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan-pelayanan kami kepada anak-anak yang mengikuti pembelajaran secara daring. Karena meskipun tatap muka, tetap pembelajarannya hampir mirip jamnya dengan pembelajaran yang daring ya, dari jam 7.30 sampai 11.30. Adapun tadi untuk air minum, apakah air minum disiapkan? Insya Allah Ibu Bapak, ini yang mungkin menjadi yang perlu diketahui oleh Ibu Bapak sekalian, bahwa air minum di Darul Arkom itu sudah memproduksi air minum sendiri. Jadi kami itu sudah alhamdulillah dapat sudah dapat pemeriksaan gitu ya dari Badan Kesehatan, bahwa air minum kita itu langsung bisa dikonsumsi menjadi air minum langsung ya. Ada alatnya dan langsung buka keran bisa anak-anak mengkonsumsi itu, dan itu semuanya ada di dekat-dekat asrama anak-anak gitu. Dan insya Allah kami juga sedang mengkomunikasikan kesediaan air-air yang di dalam asrama atau di sekitaran itu, insya Allah biar lebih mempermudah gitu ya. Tapi pada dasarnya sebetulnya keran anak mengisi botol-botolnya sudah dekat dengan asrama. Adapun satu lagi ada pertanyaan tentang HP. Nah, untuk yang tentang HP itu ada peraturan, ada tadi di peraturan HP bahwa kami meminta HP yang akan digunakan oleh anak-anaknya itu dicek terlebih dahulu emailnya. Silahkan nanti Ibu Bapak sekalian bisa menyerahkan nomor emailnya kepada kami, karena supaya nanti ketika ada lupa HP-nya di mana atau hilang atau di mana, kami bisa lebih dipermudah dengan mengecek email dari HP anak tersebut. Itu mungkin Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi Pak Ustadz. Nambah. Pak Deden dulu atau Pak Iskandar? Pak Deden dulu. Mangga. Alhamdulillah Pak Jadi. Ada dua pertanyaan di chat ya kaitan dengan koperasi. Yang pertama, apakah koperasi yang menyediakan istilahnya kalau di luar itu kartu untuk bayar menggunakan kartu lah gitu ya, bayar. Jadi koperasi masih manual, jadi sifatnya cash gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan aturan dari pondok bahwa santri tidak boleh memegang uang langsung, ya nanti itu kita bisa diskusikan bagaimana mekanismenya gitu ya. Tetapi selama ini memang yang dilakukan di koperasi masih cash, tidak menggunakan mesin untuk bayar pakai kartu kredit atau kartu debit gitu. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan apakah di koperasi Darul Arkom itu dijual masker berlogo Darul Arkom ya. Nah, ini memang di awal kami tidak kepikiran, tapi insya Allah akan kami upayakan
untuk mengadakan masker dengan logo Dawa Arkom, tetapi barangkali saya minta izin ke pondok kalau kemudian logo pondoknya digunakan untuk komersil gitu ya, Pak Yadi, di masker itu. Barangkali itu dua hal. Terima kasih Pak Yadi. Terima kasih Pak Deden. Pak Yadi, punten. Bertanya sedikit lagi Pak Yadi. Boleh. Mengenai tadi kan ada Bapak mengenai daring dan luring. Nah, apakah waktu pelaksananya berbeda atau sama gitu loh? Kalau misalkan dia dibuat sama, misalkan pada saat di dalam kelas lagi belajar bahasa Arab, apakah itu juga langsung di online kan kepada santri yang luring? Jadi kan kita pengennya biar terjadi antara santri yang di rumah sama santri yang di pondok itu tetap menyatu gitu loh Pak. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Langsung saja dijawab oleh Bu Haji Dian. Bu, kaitan dengan sinkronisasi ya antara yang luring dan daring. Ya, jadi insya Allah Pak dalam pembelajaran ini kita sudah membahas dengan di bidang pendidikan bahwa pembelajaran nanti mau yang luring ataupun yang daring insya Allah sama. Jadi guru-guru meskipun nanti luring tetap semua materi harus di-share di GC. Jadi GC, WhatsApp dan Zoom masih tetap berlaku gitu. Itu jadi kami tetap tidak akan membedakan gitu materi-materi yang akan diberikan kepada anak-anak yang daring ataupun yang luring. Insya Allah itu. Kemudian Bapak punten ada sedikit ini pertanyaan mengenai email itu apa, ada mungkin nomor ya untuk identitas HP, nanti bisa dicek di dalamnya ada nomor emailnya. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai aturan HP. Tadi membantu mungkin dari pengasuhan sudah dijelaskan sebetulnya bahwa penggunaan HP itu betul-betul kami akan memantau sedemikian rupa sehingga jadi HP itu kami sudah memasang insya Allah firewall. Jadi kita akan memasang akses-akses apa saja yang mungkin nanti bisa diakses oleh anak-anak. Jadi tidak sembarangan kita akan membatasi, tetapi ya mohon maaf kalau jaringan ya begitulah, pasti nanti kita akan ucing-ucingan juga. Tapi insya Allah kita juga akan betul-betul membatasi link-link apa saja yang sebetulnya anak-anak tidak boleh untuk mengakses itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian batas waktunya juga tadi sudah dijelaskan. Di malam hari jam 9 kita sudah meng-off penggunaan karena malam itu anak-anak mungkin mengerjakan tugas, mungkin aja ada yang di GC dan lain sebagainya. Tapi dengan pengawasan para muslim-muslim, insya Allah kelas 1B hanya 2 orang, kelas 1C hanya 2 orang, tetapi karena anak-anak yang ada di Darul Arkom itu hanya kelas 1, mau musrifah kami akan membahu, insya Allah kami akan menangani anak-anak. Ada pembina atau musrifah inti, ada musrifah bayangan gitu ya, cadangan. Jadi semua akan, kalau dirempuk mahapunten ibu bapak akan dirempuk anak-anaknya, tapi dirempuknya bukan dikeroyok ya. Tapi insya Allah kami untuk makan, insya Allah kami itu nanti akan dokumentasi dan memperlihatkan kepada ibu bapak sebagai obat rindu ya. Jadi kalau makan contohnya di asrama, kami akan memantau pertama sebelum makan pasti kita belajar, kita anak-anak berdoa dulu bareng-bareng makan. Udah gitu kami akan membimbing anak-anak untuk bisa mencuci piring gitu dan menyimpan ke tempatnya seperti itu. Sholat di musola, anak-anak nanti setelah salam, ayo zikir bareng-bareng. Kami akan memasang panduan zikir biasanya di masjid atau di musola. Jadi dikirnya kita dikencangkan gitu karena ini untuk pembelajaran. Insya Allah sampai seperti itu. Dan HP pun setelah jam 9, insya Allah kami akan mengumpulkan HP itu, nanti akan disiapkan lemari di dalam asrama yang lemari itu akan dikunci oleh musrif-musrifah untuk penyimpanan HP-HP anak-anak. Sehingga nanti HP tidak banyak dibawa ke sana, bawa ke sini, tetap itu ada tempat khusus atau loker
untuk penyimpanan HP. Itu mungkin Ibu Bapak sekalian berkaitan dengan pemakaian HP. Mudah-mudahan kalau seandainya kita langsung off HP-nya, satu, pembelajaran kita masih ada daringnya karena guru ada yang di luar, kemudian kalau anak-anak langsung ditekan tidak boleh, nah langsung kita akan step by step, sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah menyadarkan atau memberikan kesadaran, kewajiban, tanggung jawab anak-anak untuk menggunakan gadget-gadget itu dengan bertanggung jawab dan sebijaksana mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hajah Dian telah menyampaikan penjelasannya. Ibu dan Bapak sekalian, karena kita dibatasi dengan waktu, sudah menunjukkan setengah 10 malam. Insya Allah Ibu dan Bapak sekalian, hasil Zoom meeting ini akan pula di-share atau ada di kanal YouTube Doa.com official. Ibu dan Bapak bisa menonton ulang di situ dan bisa mengomentari juga, dan insya Allah mungkin akan ada penjelasan lebih lanjut. Ibu dan Bapak sekalian, kita laholah saja ya. Insya Allah kita bismillah saja Bu untuk pembelajaran tatap muka kelas 7 ini. Dimulai pemanggilannya tanggal 1 Maret setelah semuanya sesuai dengan schedule. Insya Allah hasil sosialisasi dengan Ibu Bapak sekalian akan difinalisasi besok di tingkat pimpinan Pondok Pesantren Doa Arkom. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu dan Bapak para orang tua santri. Selamat malam Ibu dan Bapak. Kita akhiri saja Zoom meeting ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.